Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mohon maaf suaranya apa adanya. Ya. Karena lagi ada apa-apanya, Pak. Batuk. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah masih pertemukan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib. Bahkan kita dimampukan berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi bagian yang dapat memberatkan timbangan amal kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita surah Al-A'raf, yaitu ayat ke-200. Sebenarnya ini rangkaian dengan ayat 199 yang sebelumnya, berkaitan dengan 3 akhlak mulia yang dianjurkan, di mana di ayat 199 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Yang kemarin kita sampaikan artinya bersikap mudah memaafkan serta menerima apapun kondisi orang-orang di luar kita. Orang di luar kita nggak semuanya baik. Kalaupun baik, belum tentu yang paling baik. Yang namanya manusia pasti ada saja kurangnya. Sehingga khudil afwa, jadilah pemaaf. Maka dengan demikian hubungan kita dengan siapapun akan terus menjadi baik, karena kita menjadi orang yang tidak emosional, tidak mudah sakit hati, tapi mudah memaafkan. Khudil afwa juga memiliki arti sebagai dengan makna jangan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kemudian wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kebaikan, yaitu kebaikan yang dianggap baik oleh syariat Islam, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-'uruf, uruf juga bisa diartikan dengan tradisi, bisa diartikan dengan kebiasaan. Setiap masyarakat punya tradisi, punya kebiasaan, namanya uruf dalam bahasa Arab. Sehingga muncul kaidah fikih al-'adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa ditetapkan sebagai hukum dengan syarat dia tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat Islam. Kalau bertentangan maka tidak boleh diamalkan. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, jahil itu artinya orang yang tidak bersikap dengan sikap yang seharusnya. Jahil itu artinya orang yang berbuat jahat kepada orang yang sudah berbuat baik. Jahil itu artinya dia melakukan sesuatu yang salah padahal dia mengerti ya cara dan sikap yang benar. Itu namanya jahil. Kalau adapun terkait dengan orang yang jahil, dalam artian jahil itu benar-benar nggak ngerti sama sekali, justru sikap kita bukan wa'rid 'anil jahilin, Mbak. Tetapi sikap kita yang pertama, khudil afwa, maafkanlah. Namanya juga nggak ngerti, dimaafkan. Tapi kalau dia sudah pernah diajari, sudah pernah dinasehati dan dia faham, lalu dia bersikap dengan sikap yang lain di luar yang sudah pernah diajarkan, nah itu yang seperti ini berarti orang ngeyel.
orang yang ngeyel, ya, orang yang tidak bisa dinasihati, ya udah tinggalkan saja. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil seperti ini. Jadi bisa dipahami ya, makna jahil dengan makna yang jahil dalam artian bodoh, nggak ngerti, dengan jahil dalam artian yang dimaksud dalam Al-Quran itu beda. Karenanya di sini Ibnu Katsir mengatakan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengajak hamba-hamba Allah berbuat kebaikan. Al-ma'ruf. Al-ma'ruf di sini mencakup seluruh jenis ketaatan. Dan juga diperintahkan kepada beliau untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Hal itu disebabkan karena perintah Allah kepada nabinya juga merupakan bentuk ta'dib, yaitu pembinaan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya termasuk kita, yaitu untuk siap menanggung setiap perlakuan zalim dan melampaui batas yang dilakukan orang lain kepada kita. Jadi ayat ini merupakan cara Allah membina kita, hamba-hambanya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar dalam menghadapi sikap orang lain yang boleh jadi zalim, bahkan melampaui batas terhadap diri kita. Bukan berarti kita diperintahkan berpaling dari orang yang memang tidak memahami kebenaran. Kalau ada orang yang tidak memahami kebenaran, contoh sebentar lagi Ramadan. Di siang hari Ramadan ada orang makan di luar rumah, ya. Maka jangan buru-buru kita tuduh nih orang berarti melanggar syariat. Boleh jadi dia nggak ngerti bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya. Walaupun kalau dia tinggal di tengah-tengah umat Islam sih mustahil ya, nggak ngerti ya Pak ya. Kalau yang seperti ini disebut al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang sudah pasti diketahui dalam urusan agama, ya. Boleh jadi dia nggak ngerti, maka sebelum kita menyalahkan orang lain, pastikan dia sudah memahami apa yang mau kita sampaikan kepadanya. Kalau kewajiban, pastikan dia tahu itu wajib. Kalau keharaman, pastikan itu sesuatu yang haram. Contoh zaman sekarang banyak perempuan-perempuan meskipun dia muslimah, dari kecil lahir dari orang tua yang muslim, tapi dia tidak memahami kalau hukum memakai hijab menutup aurat itu wajib. Menurut dia wajib menutup aurat itu cuman kalau mau ke masjid, kalau mau hari raya. Makanya mereka hanya berburu pakaian muslim, muslimah kalau jelang Ramadan sama jelang Lebaran aja. Di luar itu enggak, ya. Karena boleh jadi dia nggak paham, ya. Nah ini yang seperti ini dipahamkan dulu, baru kemudian diingkari. Kalau sudah dipahamkan, dia sudah ngerti, lain kali dia melanggar, maka kita ingkari itu, ya, kita sampaikan, kita ingatkan bahwa perbuatannya itu salah. Kalau diingatkan masih ngeyel, ya udah tinggalkan. Karena kita tidak punya kewajiban memaksa orang harus seperti yang kita inginkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkanlah karena tugasmu hanya mengingatkan, engkau bukan orang yang diperintahkan untuk musaitir, memaksa mereka. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu di ayat berikutnya ayat 200 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Wa imma, dan adapun, yang zaghannaka, jika mengganggumu, menggodamu, minasyaitani, daripada setan, nazghun, suatu gangguan atau godaan,
Fasta'idz, maka mintalah perlindungan billahi kepada Allah, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami', dialah yang maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Jadi apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kalau ayat sebelumnya itu kondisi ideal, Pak. Orang salah sama kita, kita maafin. Kita ngajak orang lain, ayo dengan cara-cara yang bisa kita mampu. Kalau ada orang yang ngeyel, ya sudah tinggalkan. Itu kondisi ideal. Tapi kadangkala kita ini sebagai manusia, itu kadangkala terbawa dalam kondisi tidak bisa ideal. Ada orang salah sama kita, zalim sama kita, kadang kita spontan pengennya membalas. Kadangkala pengen membalas lebih menyakitkan dari yang kita terima. Ya. Entah secara sadar atau mungkin tidak sadar. Saat kita mengajak orang lain dalam kebaikan, nggak semua orang ketika diajak kebaikan langsung ikut, betul Pak? Ada yang langsung nerima, alhamdulillah kita seneng. Ada yang nanya-nanya dulu, sampai kebanyakan nanya. Kalau bapak-bapak ngajak orang lain berbuat baik, Pak yuk ke masjid sholat jamaah. Emang jamaah keutamaannya apaan? Terus kita jelasin. Udah dijelasin, emang kalau nggak jamaah dosa ya? Udah dijelasin. Nanya lagi, emang harus ke masjid? Banyak nanya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu cuma ngeles, nggak pengen berangkat sebenarnya. Kan nggak setiap orang sanggup menghadapi orang model begini, Pak. Ada kalanya karena nggak sabar, mulutnya berbicara dengan kata yang kasar. Ya udah deh, bodoh amat. Ya. Diajak baik nggak mau, diajak masuk surga nggak mau, udah sana masuk neraka aja. Ini kan nggak bagus juga kata-kata begini. Ya. Ngeyel dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan di sini, kalau ternyata dalam satu kondisi engkau terkena godaan setan yang model tadi itu, belum bisa langsung memaafkan, atau tidak sabar menghadapi orang yang diajak baik tapi ngeyel, maka boleh jadi akan timbul apa? Emosi. Maka Allah perintahkan solusinya apa? Wa imma yang zaghannaka minasyaitoni nazghum. Kalau menimpamu godaan setan yang model seperti tadi, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngeyel begitu, bapak-bapak ta'awudz aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar apa? Biar nggak emosi ngadepin orang model tadi. Ah, itu bimbingan Quran begitu. Berarti Quran itu tidak menafikan bahwa kita sebagai manusia biasa boleh jadi terkadang ya bersikap tidak ideal seperti yang diinginkan oleh Quran. Maka Quran punya solusi. Ya. Karenanya di dalam ayat ini disebutkan bahwa ayat ke-200 ini yang bunyinya seperti ini, itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali atau di 3 tempat, yaitu dalam surah Al-A'raf ini, kemudian dalam surah Al-Mu'minun ada, dan dalam surah Hamim As-Sajdah itu ada ayat seperti ini persis. Tidak ada yang keempat dan seterusnya, di mana Allah hendak memberikan bimbingan tuntunan kepada kita semuanya, bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang gemar berbuat dosa dari kalangan manusia. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu tolaklah kejahatannya dengan kebaikan. Kemudian kalau tidak mampu juga dilakukan dengan cara demikian, maka minimal mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasta'idz billah. Kalau manusia sekasar apapun, Mbak, kalau kita mau ngalah terus kita tinggalkan, kira-kira jadi ribut apa tidak? Nggak akan jadi. Jadi cara menahan orang-orang jahat, pelaku maksiat dari kalangan manusia, itu caranya seperti yang Allah sebutkan di ayat 199. Atau dalam ayat yang lain disebutkan idfa' billati hiya ahsan.
tolaklah ajakannya untuk berantem, tolaklah ajakannya untuk maksiat dengan cara menolak yang baik. Pasti nggak akan jadi berantem, nggak akan jadi kemudian terjadi keributan. Itu cara kita menghentikan, cara kita bersikap kepada pelaku maksiat dari golongan manusia atau penjahat dari golongan manusia. Sedangkan kalau kita menghadapi golongan yang tidak nampak alias setan, yang setan itu mesti membisikkan dalam hati kita kejahatan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu menimbulkan was-was, bisikan-bisikan buruk dalam hati kita. Maka cara kita meminta perlindungan adalah dengan cara ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Karenanya Ibnu Katsir mengatakan begini, wa imma yughdibannaka minasyaitoni ghadabun, apabila setan menimbulkan amarah dalam dirimu, ya, dipanas-panasi, ya, masa kamu kalah sama dia, masa kamu digituin kok nerima aja, apa kata orang, kamu punya kedudukan, marah dong, balas saja. Itu setan dalam hati, ya. Maka yasudduka anil i'radi anil jahilin, yang membuat engkau tidak bisa berpaling dari orang-orang yang seperti tadi, wa yahmiluka ala mujazatihim, dan membuatmu ingin menuntut balas kepada orang tersebut. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, ya. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah sami', Maha mendengar. Allah tahu, mendengar kejahatan orang yang berbuat jahat. Allah mendengar kita yang mengajak kepada kebaikan. Alimun, lagi juga mengetahui tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ini akhlak mulia yang diajarkan Allah di dalam ayat 200 ini, ya. Dan kita ini pasti 24 jam Pak selalu menemukan bisikan-bisikan buruk di dalam hati kita. Kadangkala bisikan buruk itu kalau berkaitan dengan keluarga kita, itu bisikannya lebih kenceng. Kita kadang-kadang bisa menahan diri, menahan emosi kalau kepada orang lain di luar keluarga kita. Tapi kalau sama keluarga sendiri, sama istri, sama anak, sama saudara, sama orang tua, kadangkala agak susah, ya. Maka supaya amarah itu hilang, fasta'idz billah. Karenanya disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa ketika diturunkan ayat 199 yang sebelumnya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, Rasul berkata, ya Rabbi kaifa bil ghadab, ya. Ayat 199 artinya jadilah pemaaf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lalu Rasul nanya, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana dengan amarah? Bagaimana dengan ghadab, emosi? Bagaimana kalau saya tidak sanggup menahan diri, tidak bisa memaafkan, terus pengennya bales? Kan namanya ghadab, marah. Lalu turunlah ayat yang ke-200 tadi. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa demikian jamaah rahimakumullah? Karena setan dengan amarah itu dia ingin menimpakan kerusakan. Ingin menimpakan kerusakan. Mumpung lagi ada bahan bakarnya, maka dikompor-kompori sampai akhirnya orang yang terpancing dengan kompornya setan ini sampai terkadang memutus silaturrahim, sampai durhaka kepada orang tua, sampai mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Bahkan kadangkala muncul dendam
yang tidak kunjung usai, nggak pernah puas menuntut balas. Kira-kira orang dengan karakter seperti ini hidupnya nyaman apa tidak? Nggak nyaman, Pak. Kira-kira kalau kita punya tetangga model begini, lingkungan kita aman apa tidak? Oh, nggak aman, Pak. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ini bimbingan Quran demikian. Ya, dia ingin menimpakan al-fasad, kerusakan kepada kita semuanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, diceritakan bahwa suatu hari ada dua orang yang berantem, saling mencaci maki satu sama lain, dan itu dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Rasul mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh aku tahu satu kalimat, kalau orang yang ini atau yang ini mau membacanya, maka amarah dalam hatinya pasti hilang. Apa kalimat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka disampaikanlah sabda Nabi ini kepada dua orang tadi. Tapi yang namanya orang lagi emosi dinasihati, Pak. Gimana responnya kira-kira? Maka ketika dikatakan kepadanya sabda Nabi tadi, dia mengatakan, ma biya min junun. Saya ini nggak gila. Jawabannya gitu. Jadi dia mengira ketika diajarkan kepadanya untuk mengucapkan ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, orang ini merasa saya nggak sedang diganggu setan, saya ini nggak gila. Tuh. Padahal orang yang marah itu seperti orang gila. Betul, Pak? Orang marah itu seperti orang nggak waras, Pak. Ketutup akalnya, mulutnya nggak terkontrol, tangannya melampaui batas. Coba beberapa kasus yang viral kemarin. Anak pemilik pabrik roti. Lihat beritanya di TV? Lihat kan, Pak? Karyawannya salah apa? Kok sampai marahnya sampai dilempar kursi begini nih? Salah apa itu coba? Cuman nggak mau nganterin makanan ke atas. Kenapa nggak mau? Karena si laki-laki itu suka melecehkan, suka narik-narik, suruh masuk kamar, kan orang nggak nyaman. Apalagi yang perempuannya ini karyawannya muslimah, bosnya non muslim, laki-laki pula bukan siapa, kan risih. Sikap dia benar, menolak, saya nggak mau nganterin ke atas. Kenapa? Ya takut terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Marah, emosi berlebihan. Ya. Apalagi kasus-kasus yang ada, kesenggol motornya, kesenggol mobilnya, marahnya udah kayak kehilangan dunia dan isinya. Itu orang marah. Makanya Rasul katakan, kalau lagi muncul keinginan untuk emosi, segera baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam resepnya yang lain, kalau dengan ta'awudz gak mempan, suruh ngapain, Mbak? Ganti posisi. Asalnya berdiri, duduk. Terus mulutnya diem. Kalau masih juga nggak bisa, coba rebahan deh. Ya. Kalau masih nggak bisa, sebelum rebahan duduk, suruh ambil air wudhu. Karena setan itu terbuat dari api, kata Rasul, dan lawannya api itu air. Maka wudhu itu adalah ibadah dengan air yang itu bernilai ibadah, dan diharapkan dengan keutamaan wudhu dapat menghilangkan amarah yang muncul di dalam hati. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi ini sikap yang dibimbing, yang diinginkan Allah kepada kita semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu kita melihat konteks ayatnya. Ini kan secara khusus ditujukan kepada Rasul, secara umum kepada kita.
Dan Rasul itu menghadapi manusia dengan macam-macam karakternya dalam rangka berdakwah. Ada yang ketika didakwahi langsung nerima tanpa ragu seperti Abu Bakar. Ada yang dia ragu dulu sampai beberapa hari baru mau masuk Islam. Ada yang dia ketika dijelasin tetap nggak paham-paham, lama bertahun-tahun sampai memusuhi Islam, sampai pengen bunuh Nabi, walaupun akhirnya dapat hidayah seperti Umar bin Khattab. Ada yang sampai di akhir-akhir perjuangan Nabi, ketika melihat Nabi udah sukses, baru bilang saya masuk Islam. Ada yang masuk Islamnya setelah Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah. Ada Wahsy yang dulu dengan tombaknya dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada Hindun yang setelah Hamzah mati, dia datangi jasadnya, dia robek dadanya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah. Tapi ketika Rasul menaklukkan Mekah, mereka masuk Islam. Kira-kira kalau kita dalam posisi Rasul, diapain mereka berdua? Diapain, Pak? Rasul ketika Wahsy datang menyatakan masuk Islam, diterima oleh Rasul, dimaafkan oleh Rasul kesalahannya. Tapi Rasul bilang, setelah hari ini tolong jangan munculkan wajahmu di hadapanku, karena saya setiap melihat wajahmu saya teringat masa lalu. Supaya aman, tolong engkau untuk sementara waktu jangan deket-deket dulu. Tapi Rasul maafkan. Ketika Rasul membaiat para perempuan di kota Mekah, kalau laki-laki dibaiat masuk Islam disalami satu-satu. Kalau perempuan Rasul nggak nyalami, Pak. Rasul nggak pernah salaman dengan perempuan yang bukan mahram dan selain istrinya, nggak pernah. Ini baiat masuk Islam. Ya, baiat ya kalian, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak kalian sendiri dan seterusnya. Ya, masing-masing ditanya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tiba-tiba muncul suara dari belakang, ya Rasul, saya sih nggak pengen mencuri, cuman kalau ada suami yang nggak ngasih nafkah cukup buat istrinya dan buat anaknya, boleh nggak seorang istri itu ngambil duit suaminya tanpa izin? Boleh nggak, Pak? Kata Rasul, ini kayaknya suaranya Hindun. Bener ya Rasul? Sambil malu-malu dia di belakang, karena dia tahu Rasul pasti ingat masa lalu ketika dia merobek dadanya Hamzah. Tapi Rasul jawab, ya, boleh, ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara baik. Artinya jangan kelebihan, ambillah sesuai kebutuhan. Dan mereka ini, Wahsy setelah masuk Islam jadi orang baik, Hindun setelah masuk Islam jadi orang baik, tapi punya masa lalu yang sedemikian buruk kepada Rasul dan kepada keluarganya, Pak. Tapi Rasul memaafkan. Nah, ini yang dimaksud. Lihat bagaimana posisi Rasul sebenarnya jauh lebih berat dari kita, tapi Rasul mengamalkan ayat ini. Rasul menjadi pemaaf, terus mengajak kepada kebaikan. Kalau ada orang-orang model ngeyel seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tinggalin. Ya. Abdullah bin Ubay ini orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia dijuluki dengan nama Ra'sul Munafikin, dedengkotnya kaum munafik. Selalu mencari cara untuk melecehkan Nabi, merusak kehormatan Nabi dan keluarga Nabi. Tapi selalu dimaafkan oleh Nabi. Ya. Sahabat-sahabat Nabi sebenarnya nggak sabar, gedek sama orang ini, Pak. Jangankan sahabat, anaknya sendiri gedek sama orang ini. Sampai anaknya si Abdullah bin Ubay ini, anaknya namanya Abdullah juga, bilang kepada Rasul, ketika Rasul dapat fitnah keji dari bapaknya ini, ya Rasul, kalau engkau pengen membunuh ayahku,
tolong jangan suruh yang lain. Karena kalau ada orang lain yang bunuh ayahku, bagaimanapun itu bapakku. Saya pasti nggak akan kuat kalau ngelihat orang yang bunuh bapakku itu. Sehingga saya khawatir akan menuntut balas dendam atas kematian bapakku. Kalau engkau pengen mengeksekusi mati bapakku, suruh saya aja. Ini anaknya. Saking begitu jahatnya Abdullah bin Ubay. Tapi Rasul mengatakan tidak. Sampai si Abdullah ini mati, Pak. Rasul masih hidup, si Abdullah ini udah mati, Abdullah bin Ubay. Namanya aja Abdullah, hamba Allah. Tapi kelakuannya kayak setan. Ketika si Abdullah ini mati, Rasul datang mau mensolati. Umar protes, "Ya Rasul, bukankah Allah melarang engkau untuk memintakan ampunan kepada si munafik ini?" Ya. Rasul jawabnya apa? Allah bukan melarangku, tapi memberikan pilihan. Itu pun jawabannya sudah dikasih tahu sama Allah. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Muhammad, kamu mau memintakan ampunan untuk dia atau enggak memintakan ampunan, terserah. Berarti kan boleh. Tapi jawabannya sudah ada. Lan yaghfirallahu lahum. Allah enggak bakal mengampuni dia. Ya. Bahkan sebelumnya disebutkan intas taghfir lahum sab'ina marrah. Bahkan kalaupun engkau memintakan ampunan untuk orang ini 70 kali, Allah enggak ampuni. Dan Rasul memilih untuk menyolatkannya. Jadi kata Rasul, Allah memberikan pilihan kepadaku dan saya memilih yang ini. Kenapa begitu? Untuk memberikan kesan kepada orang di luar Islam bahwa Muhammad sedikit pun tidak menyia-nyiakan orang yang zahirnya menyatakan diri masuk Islam, walaupun hatinya penuh kebencian dan kekufuran. Ini luar biasa akhlak Nabi. Ya. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu akhlak Quran. Indah sekali. Ya. Kenapa? Karena Rasul sebagai seorang pemimpin, Pak. Pemimpin itu dicontoh banyak orang. Dan pemimpin itu berarti mewakili Islamnya. Kalau pemimpin itu melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, orang di luar Islam sana akan ngomong, tuh liatin, ternyata Islam itu begitu aja, gak ada bedanya sama yang lain. Tapi Rasul mengambil sikap yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah, bahwa beliau adalah seseorang yang memiliki dada yang sangat lapang untuk memaafkan siapapun, bahkan yang berbuat paling jahat kepada dirinya sendiri. Ya. Dan karena itu pula kemudian kita kalau ingat peristiwa seperti ini, Pak, kita juga kalau nggak mau maafin orang tuh jadi malu sendiri. Dan kalau kita diganggu orang dengan kezaliman yang sangat keji sekalipun, kita ingat Rasul itu bersabar, kita juga jadi kuat sabar, Pak. Ya. Kira-kira yang membuat saudara kita di Gaza itu 470 hari. Kok bisa sabar bertahan itu apa? Bahkan sudah pernah saya sampaikan, ada seorang Gaza sendiri yang ngomong ke saya, ya, saya aja sebagai orang asli Gaza merasa heran, kok mereka sanggup bertahan sampai sejauh ini. Gitu. Dan gak ada jawaban yang lain yang bisa memuaskan kita selain jawaban karena mereka bersabar, bersabarnya karena ridho terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan itu pula karena mencontoh Rasulullah. Itu luar biasanya mereka itu. Ya. Rabu dini hari 15 Januari kemarin, ya, nggak dini hari lah, habis Isya, diumumkan telah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara faksi-faksi perjuangan di Palestina dengan Israel. Semua orang bergembira di Gaza. Semua keluar ke jalan-jalan
senang berteriak-teriak dengan mengumandangkan takbir. Ya, di beberapa negara lain, di Suriah, di Afghanistan, sampai takbiran pakai speaker masjid. Saking senengnya. Ya. Tapi malam itu juga Israel tetap nyerang, Pak. Malam itu satu kamp pengungsian hancur, terbakar. Korbannya 30-an orang. Gak berhenti sampai di situ, terus sampai pagi total korban 70 orang. Jadi sebagian anak-anak kecil yang semalam nonton tentang pengumuman gencatan senjata, tadi malam seneng, paginya sudah jadi jenazah. Lah emang gitu karakter Yahudi. Lah kan dia bisa ngeles. Kan perjanjiannya berlakunya tanggal 19. Ini baru tanggal 15. Jadi masih punya waktu 3 hari kata dia. Sampai kemarin masih nyerang, Pak. Nih hari ini baru berlaku tadi pagi. Ya. Para tawanan-tawanan Palestina di penjara Israel ketika dengar terjadi kesepakatan gencatan senjata dan akan dilakukan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina, itu penjara Israel rame dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rame. Kenapa? Karena sekitar puluhan sandera Israel yang ditahan pejuang akan ditukar dengan totalnya sekitar 2000 tahanan Palestina yang akan dibagi dalam 3 tahap. Ya, bayangin 60 sandera Israel akan dibebaskan, ditukar 2000 tahanan Palestina. Itu baru separuh jumlah tahanan Palestina di penjara Israel yang sudah ada divonis hukuman seumur hidup, ada yang divonis hukuman sampai ratusan tahun. Bayangin, ada Israel itu memvonis hukuman orang ratusan tahun, ada yang sampai dihukum penjara 200 tahun. Loh, kan umur manusia nggak nyampe 100. Walaupun sudah mati, itu jenazah tetap di penjara, Pak. Begitu Israel itu. Ya. Gak dikubur, tetap di penjara. Karena vonisnya 200 tahun, ya 200 tahun nunggu. Coba bayangin begitu. Ya, termasuk nanti yang akan dikembalikan adalah sandera-sandera Israel yang sudah tewas. Sandera-sandera Israel yang ditawan pejuang yang tewas karena serangan-serangan udara Israel yang sebelumnya. Abu Ubaidah makanya 2 hari lalu mengumumkan serangan Israel pada hari Rebo setelah pengumuman gencatan senjata telah mengenai satu wilayah di mana di situ terdapat tawanan sandera yang akan diserahkan pada tahap pertama pertukaran. Ya. Nah, hari ini terjadi demonstrasi besar-besaran di Israel meminta Netanyahu mundur. Netanyahu, Pak. Setan, Pak, bukan Netanyahu, setan itu, ya Allah. Ya. Itu biadabnya Israel. Bahkan 2 hari lalu saya lihat berita di Al Jazeera, ada orang Israel yang demonstrasi. Dia diwawancara oleh wartawan. Apakah Anda percaya bahwa gencatan senjata ini akan benar-benar terjadi? Saya kurang yakin. Karena 2 hari lalu saya ketemu Netanyahu. Saya ngomong langsung kepada dia. Ya. Dia mengatakan saya nggak menjamin. Ini Netanyahu. Saya nggak menjamin setelah tahap pertama selesai akan ada tahap kedua dan ketiga. Ini orang pikirannya udah berkhianat aja. Nah, kita lihat aja nih bagaimana perkembangannya. Tapi sebagai sebuah bentuk pencapaian itu luar biasa. Makanya Al Jazeera mengunggah sebuah berita, Gaza mencapai kemenangan. Tidak ada bendera putih yang dikibarkan dan Israel tidak mencapai targetnya satupun.
Jadi gencatan senjata ini murni Israel sudah tidak punya lagi kemampuan apapun kecuali harus menuruti perjanjian dan persyaratan yang diminta pejuang. Itu disebut menang apa kalah? Kalah. Walaupun secara bangunan yang hancur Gaza, walaupun secara jumlah korban banyak yang tewas dari rakyat Gaza, tapi secara umum semua pengamat mengatakan Israel kalah. Ya. Dan setelah gencatan senjata itu banyak tentara dah mulai dipulangkan. Dikabarkan 30 diantaranya mengalami depresi berat. Ya, pasukan Israel. Nah, karenanya jamaah rahimakumullah, Islam mengarahkan kepada kita tetaplah konsisten dalam karakter kita sebagai muslim. Nih, ayat 199 dan ayat 200. Innahu huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar, Allah maha tahu siapa yang baik, siapa yang zalim, siapa yang akan mendapatkan pahala, siapa yang akan mendapatkan siksa. Allah maha tahu. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun kita di dunia nggak bisa membalas kejahatan orang, jangan lupa alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada Allah yang maha adil. Walaupun kita kesel Pak, korupsi 3.000 triliun kok cuma 6,5 tahun. Yang itu dunia, biarin aja. Ternyata dapat 50 M coba. 50 M ya katanya. Hakimnya yang memvonis itu dapat 50 M. Oh itu mungkin dia mau beli es cendol sama kerupuk. 50 M. Ya biarin aja. Mentang-mentang dia hakim bisa mutusin seenaknya. Ingat di akhirat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wallahualam bishawab. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.